Halo Sobat Podcast Jasa, perkenalkan nama saya Ivana Karina Nitimi Harjo. Saya dari jurusan D4 Sarjana Terapan dan Profesi Nurse. Di video kali ini saya akan menjelaskan tata cara peminjaman ruang laboratorium jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Penggunaan lab terbagi menjadi dua, yaitu penggunaan lab secara terstruktur dan tidak struktur. Untuk penggunaan laboratorium terstruktur, di mana sudah terjadwal di awal semester sesuai dengan kalender akademik. Sedangkan untuk lab tidak terstruktur, di mana teman-teman mahasiswa bisa menggunakan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Inilah 4 tahap yang teman-teman mahasiswa harus lakukan saat teman-teman mahasiswa ingin menggunakan lab, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Tahap 1, teman-teman mahasiswa harus melakukan konfirmasi penggunaan laboratorium kepada pengelola laboratorium atau PLP, jurusan keperawatan maksimal H-1 waktu efektif kerja. Proses penggunaan laboratorium tidak dapat dilanjutkan apabila dilakukan pada hari yang sama. Yang tahap 2, teman-teman mahasiswa melihat peta peminjaman ruang laboratorium melalui papan informasi yang telah tersedia. Untuk peminjaman ruang laboratorium terstruktur, teman-teman mahasiswa dapat melihat ruangan melalui tabel penggunaan ruang tanpa melakukan peminjaman ruang laboratorium. Sedangkan untuk penggunaan laboratorium tidak terstruktur, teman-teman mahasiswa harus melakukan peminjaman laboratorium minimal H-1. Proses peminjaman ruangan dilakukan dengan cara mendiskusikan kepada PLP terkait kebutuhan ruangan yang akan digunakan. Setelah sepakat, teman-teman mahasiswa langsung bisa mengisi peminjaman ruangan dan mengisi tabel penggunaan ruangan pada papan informasi. Tahap 3, teman-teman mahasiswa perlu melakukan peminjaman alat dan bahan praktik lab. Peminjaman alat bisa dilakukan minimal H-1. Peminjaman tidak dapat dilakukan apabila di hari yang sama. Proses peminjaman alat dan permintaan bahan dilakukan dengan cara teman-teman mahasiswa melakukan pengisian formulir. Setelah formulir diisi dan sudah diketahui oleh PLP, teman-teman mahasiswa dan PLP akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama proses peminjaman. Mahasiswa wajib menyertakan kartu lab dan formulir lab disimpan secara pribadi oleh mahasiswa di map yang telah disediakan. Pada saat pengembalian, teman-teman mahasiswa wajib melakukan kelengkapan alat yang dipinjam sesuai formulir. Setelah dipastikan lengkap, mahasiswa diperkenankan menemui PLP untuk melanjutkan proses pengembalian alat. Selanjutnya, PLP akan memeriksa fungsi dan kelengkapan alat. Setelah dinyatakan lengkap dan baik, mahasiswa dan PLP akan mengembalikan alat yang dipinjam dan diakhiri dengan tanda tangan formulir pengembalian alat serta pengambilan kartu laboratorium mahasiswa. Tahap 4, mahasiswa wajib menggunakan peminjaman loker penyimpanan untuk meletakkan barang bawaan yang tidak digunakan selama proses peminjaman laboratorium. Untuk peminjaman loker mahasiswa harus scan online melalui barcode yang tertera pada setiap loker. Setelah itu, PLP akan memberikan kunci loker kepada mahasiswa. Mahasiswa harus menyerahkan kartu jaminan bisa berupa KTM atau KTP. Setelah dipastikan loker berisi sendal dan nomor loker, setelah itu PLP akan mengecek ketepatan saat pengembalian. Mahasiswa wajib mengembalikan barang yang telah dipinjam sesuai kode dan mengembalikan nomor loker untuk diserahkan ke PLP dan ditukar dengan kartu jaminan. Itulah 4 tahap cara peminjaman laboratorium di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.